pelajari ya. Iya. Ada juga ini teman sih, cobalah pelajari gitu kan. Nah, pelajari lagi lebih dalam. Nah, Baik. baca-baca lagi kitabnya. Ada ini enggak yang mondok di pesantren An-Naba Yayasan Mu'alaf, An-Naba Sutra Indonesia. Itu dari tahun 2019 ya. 2019 baik. Bulan Maret sampai hari ini. Masya Allah. Berarti udah 3 tahun lebih ya. Iya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Ikut sama Ustadz Nababan itu ya? Iya, iya. Habis mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat itu selang 2 minggu saya langsung mondok sini, jadi biar lebih fokus belajar. Masya Allah. Jadi kalau tinggal di luar itu ya banyak ujian. Ya pasti. Banyak ujian dan cobaan. Kalau selesai ucapkan 2 kalimat syahadat, selesai dari situ nggak belajar kan ilmu, ya nanti bisa balik lagi ya, gitu. kita nanti ya jadi burung yang terbang di luar sana. Oke. Nah, itu jadi apalagi Islam itu menuntut ilmu itu kan diwajibkan. Baik, gitu ya. betul. Baik. Sama Ustadz Nababan. Oke, kita ngomongin Ustadz Nababan, bukan ngomongin ya, tapi bagaimana sosok Ustadz Nababan di mata Mas Ismail? Selama 3 tahun lebih di sini sih, kalau sosok beliau ini ya, saya perhatikan ya, karena selain dia di sini pimpinan yayasan ya, kebetulan kita juga orang tua jauh dan perantau ya, di sini ya sebagai orang tua kami sih, ayah kami, Masya Allah. ya orang tua kami yang mendidik. Ya kita sangat menghormati dan ini ya intinya kita sangat menghormati beliau lah ya, orang tua apa yang dia nasihat ke kita untuk demi kebaikan ya, itu kita dengar gitu. Oke. Ya mungkin bisa dibilang seperti ayah sendiri lah gitu ya. Betul. Bisa dibilang gitu ya. Karena memang yang saya rasakan juga demikian, walaupun saya mungkin baru gabung nih Mas Ismail beberapa minggu gitu ya, tapi saya bisa merasakan bahwa memang Ustadz itu lebih ke bapak gitu, sama anak kan gitu ya. Apalagi dari perhatian beliau dan seterusnya gitu ya. Ya mudah-mudahan Mas Nababan Allah selalu lindungi gitu ya, amin ya. Ya karena semua santri dia nggak pandang dari mana. Waktu masih agama yang sebelumnya itu ya Samuel. Samuel. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya panggilan dalam Islam itu Ismail. Nah, karena banyak dulu yang pada saat syahadat ya Ismail. Di NTT ya kalau kebanyakan di sini kita menunggu tuh banyak dari NTT. NTT ya. Walaupun juga ada dari daerah lain, Bengkulu, Medan. Sebelum hijrah nih. Sebelum hijrah, kebetulan sebelum hijrah saya dulu waktu masih di Tangerang sih bekerja ya, waktu masih kos di sana itu, dalam satu kos itu ya udah nggak kaget sih karena teman kos dulu tuh teman-teman Muslim semua. Oh, Muslim semua. Ada yang dari suku Jawa, suku Bengkulu, suku Sulawesi, suku dari Sumbawa. Jadi beda-beda suku dalam satu kos itu. Jadi ya udah gitu. Mereka ibadah, saya ibadah. Jadi nggak pernah saling diskusi atau apa nanya-nanya gitu. Ya biasa aja. Toleransi lah ya. Tapi kalau di tempat kerja ada lah teman-teman juga tuh. Wah ini coba ini Islam nih agama paling benar ini ya, coba belajar gitu. Nah teman-teman yang bicara itu ya dalam keluarga mereka itu saudaranya ada yang Muslim, ada yang ini mereka yakini juga saudara mereka. Nah itu kalau teman-teman kerja dulu, saya belum ada pemikiran ke sana. Oke. Tapi kalau itu dari pada saat itu masih awal-awal di Tangerang lah. Enggak sih, karena kalau saya waktu saya masih di kampung dulu belum berangkat masih sekolah itu kan, kadang-kadang memang ada ini tamu juga yang dari ini Muslim yang bertamu berkunjung ke rumah itu, kan orang tua itu udah tahu kan kalau itu ini Muslim, jadi kalau kita jamu makanan tuh potong ayam ya kita kasih mereka potong sendiri ayamnya, karena ya cara motongnya itu kalau dalam Islam kan beda kan. Oh iya baik. Jadi
udah biasa itu. Nah, teman-teman ini Muslim itu ini pernah main-main juga kayak ini, ya main ke rumah. Gitu. Jadi kalau mereka ini ya dikasih makanan, kita udah tahu. Nah, gitu. Dalam hukum Islam itu orang tua udah paham juga. Orang tua ini bukan Muslim, walaupun nggak belajar. Berarti nggak ada pandangan apa-apa ya keluarga ya? Nggak ada pandangan yang kayak gini aja. Orang tua sih nggak ada pandangan yang jelek. Kalau saudara-saudara ya, beberapa saudara yang agak ini agak keberatan, tapi kan saya bilang ya kalau ini pilihan dan jalan saya. Awal-awal sini ya itu rajin aktif ya, sebelum 2 tahun, 3 tahun sebelum saya ini masuk Islam itu ya mulai kesana itu ya, ini udah mulai ini jarang lah. Udah mulai jarang. Jarang aktif kesana. Tapi jarang aktif nih, tapi bukan ini ada niat ini masuk Islam itu. Ada niat. Cuma tapi sebelumnya itu memang udah banyak ini nonton video debat di Ustaz Al-Aban. Nah, masih ngirim apa gimana? Enggak, nonton di YouTube sendiri. Baik. Bukan di Anaba TV, bukan. Di YouTube lain ya? Di YouTube lain. Di YouTube kan banyak channel dulu tuh. Udah tahun 2000-an juga. Dan bahkan itu Ustaz Al-Aban masih muda lah. Debat-debatin Murtadin sama Mu'alaf gitu kan. Yang dari intinya Murtadin sama yang Mu'alaf. Asing nonton itu debat-debat video-video beliau. Nah, itu mulai dari situ mungkin saya ini ya lihat inilah pelajari juga di kitab saya yang sebelumnya. Itu mulai dari situ, tapi belum ada niatan untuk masuk Islam. Berarti Mas Ismail awal mulanya pengen kenal Islam dari situ, dari video-video itu? Iya, debat-debat aja. Debat-debat video, terus kemudian malah membaca kitab sebelumnya gitu, mempelajari gitu ya. Sampai akhirnya mengenal Islam dan masuk Islam, gimana ceritanya? Terus setelah itu ya sambil ini nonton debat pelajari ya. Ada juga ini teman sih, cobalah pelajari gitu kan. Nah, pelajari lagi lebih dalam. Baca-baca lagi kitabnya. Ada ini enggak yang kurang sempurna atau gimana lah gitu kan. Tapi untuk tidak disuruh ya, Islam ini lebih baik ini ya. Coba dipelajari ini kitab sendiri, pelajari coba dibaca-baca. Nah, kalau di kita dulu di tempat ini agama saya yang sebelumnya kan tidak diwajibkan. Betul. Hanya orang-orang yang mimpin gitu, yang mimpin itu ya. Ibadah itu. Nah, jadi ya udah selesai ibadah, udah gitu kan, selesai. Nah, tapi setelah itu saya pelajari kan, saya baca ini satu demi satu yang lain. Nah, saya menemukan beberapa situ yang tidak sesuai gitu kan. Tidak sesuai masuk akal gitu maksudnya. Ada pesan-pesan gitu kan. Pesan-pesan, terus beberapa juga yang saya nonton videonya Dr. Zakir gitu kan, ya ada kaitan dengan yang saya baca itu, ayat di kitab saya itu, saya dalami itu. Terus di tahun 2019 itu bulan Februari atau Maret ya, saya coba WA Ustadz ini, Ustadz Al-Aban. Itu, ya Allah, Masya Allah. Tapi, berani juga ya? Iya, saya langsung WA, langsung dibalas. Dibalas. Tapi kalau saya ini sekarang, selama saya mundur, kalau orang yang mau mualaf sini itu, dari suku manapun, kalau WA itu susah sekali dia balas. 5-6 kali itu. Nah, itu nggak dibalas-balas. Telepon kadang nggak diangkat sama beliau, atau kalau telepon nggak ada apa. Dan saya pada saat itu WA langsung dibalas, langsung janjian, nanti hari ini ke sini ya, gitu. Nah, bisa nggak jam 2:30 gitu. Nah, 2:30 dari sana saya naik Grab saat itu, saya naik Grab sendirian, belum tahu nih daerah Sawah Baru itu ke Tangerang Selatan tuh, itu baru pertama kali. Nah, ya jadi kayak ini nyebrang pulau yang berbeda. Walaupun udah lama tinggal di Tangerang. Grab nyampe sini jam berapa ya, sekitar jam 4-an. Saya telepon beliau,
tunggu aja di pondok. Saya masih di rumah sakit. Nah, setengah 6 mungkin saya sampai di ini pondok, tunggu ya beliau. Dan ketemu setengah 7 tuh, ketemu pertama beliau tuh ngobrol-ngobrol. Nggak lama ya foto berdua lah di Pondok Putri Guest House itu. Terus janjian nanti ini 2 minggu berikutnya kalau nggak salah itu, nanti ada kuliah ini umum kristologi gitu. Oh, Nah ikut nanti sini gitu kan. Nah ikutlah. Nah setelah ikut ini kuliah umum itu, nah 2 minggu, 2 minggu kemudian tekadkan ini niat untuk mengucapkan kalimat syahadat saat itu di bulan Maret ya, kalau tidak salah ya, bulan Maret ya. Itu dari kajian kristologi tadi apa yang didapat? Tapi sebelum saya ini mau ketemu beliau itu mau kesini, saya udah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Oh, mau diskusi dulu sebelumnya gitu? Masya Allah. Pertama kesini tuh ini udah siapkan pertanyaan, Udah siapkan ayat-ayat yang saya dari ini kan beliau ini kan mantan ini kan dari ini agama sebelumnya kan, bahkan sama dengan ini agama saya yang sebelumnya. Nah saya tanyakan, saya udah siapkan ayat-ayat Al-Quran ini maksudnya apa ini? Apa yang spesifik apa nih ayat Al-Quran tadi kan nyebut ayat Al-Quran? Ya ada di salah satunya di surat Maryam, ada di situ yang jelaskan. Diambil ininya, kitabnya itu dia baca. Dia banyak di situ komunikasi, ini dia diskusi lah sama beliau. Saya pulang itu saya berpikir, dan pulang saya berpikir dari renungan, saya baca-baca lagi, saya coba pelajari lagi, ya balik lagi saya baca-baca lagi, ya itu seperti itu. Ya sudah setelah kuliah umum 2 minggu sebelumnya ke Anambas lagi. Ucapkan 2 kalimat syahadat saat itu. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah ya, semoga ya istiqomah di Anambas ini. Amin. Oke. Yang membuat mantap untuk syahadat? Kalau dalam Islam kan ada yang bilang dapat hidayah gitu. Baik. Mungkin saya bilang kayak ini jemput hidayah kayaknya. Oh iya, jemput hidayah benar ya. Masya Allah. Kalau dapat hidayah atau ada inspirasi karena mungkin ada apa yang lain kan selain dapat hidayah, mungkin ada karena mimpi atau dan lain-lain. Kalau mungkin saya ini karena mempelajari kan, mendalami, mengkaji kan, berarti jemput hidayah berarti ya. Menurut saya sih, ya itu mungkin jemput hidayah. Yang tadinya nggak ada niat, tapi kalau awal dulu ya saya nggak pernah ini, udah biasa teman-teman itu yang Muslim semua dari awal, nggak pernah ya benci ini agama yang ini enggak ya, bergaul ya sama siapa saja sih. Berarti poinnya mempelajari kitab sendiri yang sebelumnya, kemudian membandingkan dengan Al-Quran gitu ya. Subhanallah, dan akhirnya memang Al-Quran yang menang kan gitu ya. Walaupun sekarang faktanya itu, walaupun sekarang banyak isu-isu, nah di agama kita ya udah yang benar itu saya ini lihat poin-poinnya. Nah, saya ikutin ini yang benar ya, ulama-ulama yang benar, yang lebih sempurna ya. Kalau misalkan ada yang tidak benar, nah kita nggak usah ikuti. Nah, itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah kalau para guru kita tuh bilang ini al-Islamu husnul khuluqi. Islam itu akhlak yang baik. Jadi kalau kita benar-benar mendalami Islam itu dengan niat yang tulus karena Allah, ya, pasti diberikan jalan sama Allah. Kita belajar dalam kesulitan apa pasti dimudahkan sama Allah. Pasti. Masya Allah. Baik. Setelah jadi seorang Muslim, kalau saya sih saya nggak tahu. Nggak tahu. Wah itu berat itu loh. Tapi orang itu biasa aja. Kalau saya ini kesini jemput itu ya ini. Saya ini, saya datang ini, saya ajak ke pondok kamar di bawah ini. Ya, ibu mah nggak masalah ya. Iya, kalau di ini saya juga baca kok kitab ini, memang benar kok. Saya kalau ini ya nggak meyakinkan ini bahwa ini Tuhan atau apa. Ya, tapi ya kita ini udah tua, gitu kan. Ya bisa saja orang tua itu kalau saya ini dakwah kan bisa saja. Cuma kan kalau kita ini di Islam kan kembali lagi ke kampung, dia namanya di kampung sana ya kembali lagi kayak gitu. Betul, lingkungannya beda kalau tinggal di sini ya beda. Kita udah tua ini ya
lagi, apalagi tinggal di kampung kan itu orang tua kan. Tapi Ya ya, saya ini jemput antar jemput orang tua itu pulang ya. oke. Nah, pas pulang itu saya antar ke sana gitu, ya saya sholat di depan mereka. Oh nggak apa-apa. Orang tua itu ya terakhir 2019 kemarin. Oke. Berarti belum pulang lagi sana ya? Belum, Tapi belum mualaf belum? belum ada kalau dari saudara atau keluarga belum. Belum. Itu sih biasa saja sih kalau bagi saya sih, karena sebelum saya hijrah itu setahun sebelum saya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya itu udah belajar puasa di bulan Ramadan pertama. Oh ikut puasa juga? Iya, Oh, Masya di Allah. tempat kerja yang dulu, kantoran dulu, dan Masya itu Allah. nggak ada yang bolong ya. Nggak ada yang bolong? Ya kalau subuhnya telat sahur, ya udah Nggak sahur deh. minum air. Oh gitu. Masya Allah. Dan bahkan nggak minum air, ada yang dua kali atau sekali tuh nggak minum air. Ya Seharian nah, nggak? kerjanya di kantor itu kan mobile di kantor, di office aja. Dan itu saya rasa, saya bilang, ini puasa, ini biasa-biasa aja, saya bilang. Biasa-biasa aja, tapi kalau kita niat, nah kan banyak teman-teman ini rekan muslim itu, oh ini loyo lemah dikit-dikit, Iya, betul. buka, rambut Betul. dibasahin. Mandi Itu kan- kadang-kadang itu. Iya, itu kan terlalu lebay kalau bagi saya ya, maaf ya. Terlalu lebay, banyak saya lihat teman-teman kerja dulu tuh, dikit-dikit cuci muka, ini rambut dibasahin, nah itu kayaknya ya maaf aja, itu kayaknya terlalu lebay gitu. Nah kembali lagi niat, kalau itu benar-benar niat, nah, itu biasa saja. Biasa Dan saja. itu nggak terasa lapar, nggak terasa haus kering-kering di tenggorokan, tapi ya kembali lagi niat kita. Kalau Betul. niat sesuatu niatnya itu kita lakukan karena Allah, ya pasti itu diberikan ini kekuatan, kemudahan gitu kan. Nah kembali lagi ke niat. Nah, kalau niat kita separuh-separuh ya Allah juga ini ngasih kemudahannya separuh-separuh gitu, ya setengah-setengah juga. Nah itu doanya kalau nggak ikhlas ya Allah juga ya nggak ikhlas ini memberikan rezeki, memberikan ini ridhonya ke kita. Betul. Gitu kan. Masya Allah.